Shalom, salam damai sejahtera. Renungan hari ini saya berikan tema Roh Isabel, hati-hati dengan roh Isabel. Saudara-saudara sekalian, apakah roh Isabel itu dan bagaimana Alkitab menjelaskan kepada kita? Saya mau bagikan renungan ini hari ini, dan kita membuka hati supaya kebenaran ini boleh mengubahkan setiap kita, tidak hanya sekedar mendengar dan berlalu begitu saja, tapi mengubahkan setiap kita menjadi manusia-manusia Tuhan yang melakukan firman Tuhan. Ingat, saya katakan bahwa Tuhan Roh Kudus tidak mencari orang yang hafal firman, tidak mencari orang yang pintar firman, tidak mencari orang-orang ahli Farisi, ahli Taurat, tetapi akhir zaman ini Tuhan mencari, Roh Kudus mencari orang-orang yang mau melakukan firman Tuhan. Sekalipun satu firman Tuhan yang sederhana yang kita tahu dan kita mesti melakukan, itu jauh lebih berkelas, jauh lebih bernilai di hadapan Tuhan daripada orang-orang yang hanya tahu firman Tuhan namun tidak mau melakukannya. Baik, lebih jauh kita akan mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih, dan hari ini kami bersyukur boleh telinga kami mendengar kebenaran firman Tuhan tentang roh Isabel. Apakah itu? Kami mau belajar. Roh Kudus tuntun, Roh Kudus mampukan kami diubahkan di dalam pengajaran sharing singkat ini, sehingga kami menjadi manusia-manusia Tuhan yang terus diubahkan dalam kemuliaan dan firman-Mu yang menguduskan kami, karena firman-Mu adalah kebenaran. Terima kasih Tuhan, Engkau jalan kebenaran dan hidup. Kami mengucap syukur kepada Tuhanku, junjungan hatiku, Yesua Hamasiah, Yesus Kristus. Amin. Saya membuka renungan ini dengan satu ayat dulu, Amsal 24 ayat yang ke-11, ya. Amsal 24 ayat 11. Di sana firman Tuhan berkata, "Jika kamu dalam kesesakanmu kamu tawar hati, maka kecillah kekuatanmu." Ya, saya coba mencari terjemahan yang lain, baik terjemahan bebas Lembaga Alkitab Indonesia maupun juga terjemahan Indonesia Modern Bible maupun juga literal gitu ya, atau versi-versi yang lain, semua hampir sama. Jika dalam masa kesesakan kamu kecil hati atau tawar hati atau berkecil hati, maka kekuatanmu itu menjadi lemah. Jadi kurang lebih gambar seperti Amsal mengatakan itu. Amsal salah satu kitab syair yang ditulis oleh Salomo dari 3 kitab, termasuk Pengkhotbah, Kidung Agung, dan juga Amsal. Saudara-saudara, saya menerjemahkan dari, ada satu yang menarik dari teks bahasa Inggris, ya, dari versi Inggris saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia saja. Ini ada yang menarik sini, dikatakan dalam kesulitan kita cenderung berkecil hati, atau di dalam proses, dalam sebuah proses hidup, dalam kita diproses atau di dalam kita harus masuk medan pertempuran kita. Dan kalau kita berkecil hati atau berputus asa, maka kekuatan kita akan habis. Justru seharusnya kita harus berani menguatkan hati kita dan menguatkan iman kita, menguatkan pengharapan kita kepada Tuhan. Justru waktu kita sudah mengalami, kalau saya pernah ngajar minggu lalu di sebuah pelayanan, ketika Daud masuk di Gua Adulam. Di Gua Adulam dia diproses Tuhan, tapi karena Daud memiliki mental yang tidak berkecil hati, justru dalam kesesakannya pun dia bisa melahirkan 400 pahlawan-pahlawan dari Gua Adulam. Gua Adulam kalau sekarang perjanjian baru seperti sebuah lingkungan atau keadaan yang memproses kita. Apa yang kita tidak suka tapi Tuhan mau bentuk kita, justru di sana kita nggak boleh kecil hati. Kita harus senantiasa bergantung, berharap, justru menguatkan iman kepercayaan kepada Tuhan. Dan itu Daud lakukan ketika dalam kondisi diproses oleh Tuhan di Gua Adulam, dalam proses di mana dia di dalam suatu keadaan kesulitan. Justru firman Tuhan berkata apa? Daud justru menguatkan imannya
kepada Tuhan. Karena tanpa kita menguatkan iman kita, kita pasti kalah. Ya, Roh Kudus sanggup menolong kita, tapi kalau kita menjadi lemah, maka segala macam virus bakteri akan masuk. Ada penyakit-penyakit kronis seperti HIV, AIDS, itu sebetulnya karena serangan daripada bakteri. Padahal di luar daripada penyakit itu banyak bakteri-bakteri yang setiap hari bisa menghinggapi manusia. Tapi kenapa yang lain tidak bisa mematikan seperti virus HIV atau AIDS? Karena saudara-saudara, karena HIV dan AIDS virusnya, dia itu bukan penyakit sebetulnya, tetapi sebuah bakteri yang mematikan daya tahan tubuh. Dan ketika daya tahan tubuh ini sudah tidak berdaya, maka semua bakteri-bakteri akan mudah masuk dan orang itu akan menuju pada kematian atau akan dijemput menuju kematian. Karena kenapa? Antibodinya tidak ada, stamina tidak ada, tenaga tidak ada, maka semua macam penyakit, virus, bakteri akan menembus dirinya. Tapi sebaliknya, kalau orang itu kuat, antibodinya ada, staminanya bagus, virus apapun termasuk HIV itu tidak bisa masuk dalam tubuh orang itu. Karena itu saudara-saudara, iblis hari ini dia tahu persis bagaimana menjatuhkan orang percaya. Orang percaya punya Roh Kudus dan Roh Kudus berkuasa menjaga orang tersebut. Tapi apabila hatinya menjadi kecil hati, atau di dalam proses, atau dalam kesesakan, atau dalam masalah, dia menjadi tawar hati, maka kecillah kekuatannya atau hilanglah pengharapannya. Maka disitulah pintu besar di mana iblis akan masuk dan membuat iman mereka menjadi kacau. Ya, kata iman kacau ada di dalam 2 Timotius 3 ayat 18, saudara bisa cek ke sana. Ada di sana iman yang kacau, ya. Jadi saudara-saudara, iblis itu tahu orang beriman punya kuasa, tetapi ingat baik-baik bahwa kalau iman kita menjadi lemah, Alkitab berkata 2 Timotius 3:18, iman kita menjadi kacau, saudara-saudara, maka di sana iblis punya kesempatan untuk merusak kita, ya. Saya koreksi, bukan 2 Timotius 3:18 tapi 2 Timotius 3 ayat yang ke-8. Pikiran mereka rusak, maka iman mereka menjadi kacau. Nah, saudara-saudara, dalam proses kita hari-hari ini, bergantunglah kepada Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Justru kuatkanlah iman percayamu kepada Tuhan, karena di situ adalah kesempatan untuk kita dilahirkan, diangkat menjadi pemenang oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau melihat dalam kisahnya seorang nabi besar, Nabi Elia. Elia itu singkatan dari Elohim, ialah, itu pengantar atau adalah, Yah itu Yahweh. Jadi nama Elia itu adalah Yahweh adalah Elohimku. Nama Elia itu nggak sembarang dan tidak kebetulan. Justru Elia adalah seorang nabi besar, dan kitab raja-raja mencatatnya. Dan saudara tahu pasti kisahnya, bagaimana ketika Raja Elia, Nabi Elia, dia melawan daripada musuh-musuhnya, tentar-tentar daripada Isabel, raja-raja, ya. Dan ketika mereka dikumpulkan dengan ratusan nabi-nabi yang akan dia tanding, luar biasa, ini seorang nabi besar, dan dia berdoa dan api turun dari langit, saudara-saudara, dan menjilat persembahannya. Sementara nabi-nabi yang lain itu tidak mendapat respon dari ilah-ilah mereka. Dan Elia adalah orang yang, kalau kita melihat sejarahnya, adalah orang yang luar biasa. Dia bahkan bisa melepaskan 2 kali lipat ganda urapan kepada Elisa. Dia bukan hanya hamba Tuhan diurapi, tetapi dia hamba Tuhan yang bisa menurunkan api dari langit. Kalau zaman sekarang mungkin sudah jarang, atau saya belum pernah dengar dan belum pernah membaca buku, karena Kisah Para Rasul tidak mencatat banyak, saudara-saudara. Tetapi Elia adalah nabi yang luar biasa. Makanya Tuhan berkata juga di kitab Maliaki, Tuhan akan mengirim roh-roh Elia yang membawa pemulihan orang tua, anak dengan bapa dan seterusnya. Tapi roh Elia luar biasa, Nabi Elia luar biasa. Ya, dia bukan hanya diurapi, bukan hanya seperti Paulus sapu tangannya menyembuhkan orang sakit, tapi dia bisa berdoa dan api turun dari langit. Bayangkan kalau zaman sekarang ada hamba Tuhan berdoa dan api turun dari langit, bagaimana? Bukan hanya ratusan orang bertobat, ribuan, bahkan satu kecamatan, satu provinsi bisa bertobat, terima Tuhan. Tuhan Nabi Elia yang menurunkan api. Sekarang sudah jarang. Bahkan saya belum pernah dengar, saudara-saudara. Dia api turun ya karena
hal yang lain, bukan karena ada nabi berdoa atau orang percaya berdoa. Nah, lihat, Nabi Elia ini sesuatu pribadi yang luar biasa. Bukan hanya dipenuhi oleh roh, kuasa, otoritas, dia bisa berdoa dan doanya membuka tingkap langit, api turun menjilat persembahannya. Luar biasa bukan? Tetapi ada satu hal yang menjadi pelajaran dan ini booming di mana-mana. Kalau saudara memperhatikan 1 Raja-Raja 19 mulai dari ayat 4 ya. Saudara-saudara, di sana dikisahkan setelah Elia memenangkan pertandingan iman dan mengalahkan, mempermalukan ilah-ilah yang bukan daripada Elohim Yahweh, dan ternyata Elia membuktikan bahwa Tuhan yang benar adalah Elohim Yahweh dalam perjanjian lama, saudara-saudara. Maka Alkitab mencatat, kalau saudara melihat 1 Raja-Raja pasal 19 ya, mulai ayat yang pertama ya, lalu ayat 2, 3 dan 4. Waktu dia mendengar seorang utusan daripada Isabel berkata, "Kamu akan mati. Kamu akan mati seperti orang-orang lain yang sudah mati." Saya bacakan saja ya saudara-saudara. Saya bacakan dari teks Indonesia Modern Bible, 1 Raja-Raja 19 ya, mulai ayat 2. Lalu Isabel menyuruh seorang suruhan berkata kepada Elia dengan mengatakan, "Beginilah kiranya para ilah melakukan sesuatu kepadaku, bahkan lebih dari itu. Jika besok kira-kira pada waktu seperti ini aku tidak membuat nyawamu Elia sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Dan ketika Elia mendengar ancaman itu, lalu ia bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya ke Beersheba, wilayah Yehuda, dan meninggalkan bujanya di sana. Ayat 4. Namun ia sendiri pergi ke padang gurun sehari perjalanan, lalu duduk di bawah sebuah pohon ara. Nah, ini menjadi yang booming, dan saya rasa saudara-saudara sering mendengar khotbah tema ini, tapi saya mau sampaikan rema yang saya dapatkan ini, saudara-saudara. Saya percaya rema ini akan mengubahkan orang yang mendengar, atau paling tidak bisa memberi saudara kelepasan, kebebasan, pengertian, penguatan. Firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita, penguatan kita. Karena kadang-kadang kalau kita dengar firman Tuhan, iblis sudah merasa kosong. Karena firman Tuhan makanan rohani kita kuat, kita kenyang, kita bisa mengalahkan iblis, dan kita adalah pemenang. Lalu ayat ini berkata, bagian B dari 1 Raja 19:4, kemudian ia berdoa agar ia mati saja dengan berkata, "Cukuplah ya Tuhan, ambillah nyawaku, karena aku tidak lebih baik daripada leluhurku." Inilah yang seorang nabi besar habis menumpas nabi-nabi palsu, habis menurunkan api dari langit. Dia punya urapannya luar biasa, tetapi dengan keluar biasaannya hanya satu perkataan, "Kamu akan saya matikan, kamu akan saya bunuh." Sebuah intimidasi, sebuah medan peperangan dia harus masuk. Dan ternyata habis menang seorang pahlawan besar tidak menjamin bahwa dia kebal daripada serangan roh Isabel. Tidak menjamin, saudaraku, dia bisa menang dari roh Isabel. Kenapa? Karena ketika intimidasi masuk, maka kecillah kekuatannya. Ketika dia izinkan perkataan negatif yang melemahkan dia, maka kecillah kekuatannya. Dalam masa kesesakan, dia akan dikalahkan oleh segala sesuatu. Bakteri-bakteri lain akan masuk. Hal-hal yang asumsi-asumsi lain akan masuk. Padahal mungkin tidak seperti itu, tapi kadang-kadang karena sudah kecil kekuatannya, maka segala hal yang masuk, yang negatif akan masuk. Tapi puji Tuhan, saudaraku, dalam perjanjian lama Tuhan bicara kepada Elia yang kelima. Firman Tuhan berkata, lalu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tiba-tiba seorang malaikat menyentuhnya serta berkata kepadanya, "Bangunlah Elia, makanlah." Ketika melihat di sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian ia berbaring. Saudara-saudara sekalian, ayat 7, lalu malaikat Tuhan datang lagi untuk kedua kali dan menyentuhnya serta berkata, "Bangunlah, makanlah, karena perjalananmu nanti sangat jauh." Saudara lihat, Tuhan itu kasih. Bapa itu
memperhatikan sampai makan minum Elia yang sedang putus asa. Bapak memperhatikan. Kalau sekarang Bapak mengutus, Yohanes 14 ayat 26, roh daripadanya, itu Roh Kudus, roh yang keluar dari Bapak sendiri, itu Roh Kudus, untuk menolong orang-orang yang sedang berkecil hati. Mungkin saudara dengarkan suara saya ini, firman Tuhan ini, saudara dalam kondisi sedang berkecil hati, sedang tawar hati, sedang dalam masa kesesakan, sedang di medan peperangan, sedang dalam proses pembentukan, sedang diproses untuk dijadikan pahlawan Tuhan. Dan engkau dengar baik-baik firman ini buat Anda. Kalau perjanjian lama Tuhan datang bicara kepada Elia, kasih makan. Perjanjian baru, saudara dan saya punya Roh Kudus, milikilah keyakinan, bangkitlah, dan engkau mau dipakai Tuhan luar biasa. Jangan izinkan iblis menang 1-0, tapi justru kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Jangan sampai keperkasaan kita, manusia rohani kita, manusia beriman kita, menjadi takluk, lemah dalam masa kesesakan hanya karena intimidasi roh Isabel. Sebuah kalimat sederhana, tapi bisa menjatuhkan pahlawan Tuhan. Kenapa kisah Elia ditulis dalam perjanjian lama? Supaya Tuhan mau di perjanjian baru orang-orangnya tidak dijatuhkan oleh roh-roh Isabel. Perkataan intimidasi, perkataan lemah, perkataan ragu, perkataan bimbang, kita mau tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena saudara dan saya adalah orang-orang yang diurapi. Saudara pernah diurapi dan sampai diurapi. Dan percayalah, firman Tuhan adalah kebenaran. Saya sampaikan ini, firman Tuhan adalah kebenaran, iman adalah kebenaran, dan kebenaran tidak mengubah situasi atau status saudara-saudara. Mungkin saudara sedang lemah hari ini, perkataan firman Tuhan, engkau akan menjadi kuat. Karena firman Tuhan adalah kebenaran. Kiranya renungan hari ini membangun setiap kita, dan kita perkatakan firman Tuhan adalah kebenaran. Apapun terjadi, saya percaya bahwa Tuhan selalu membawa saya pada kemenangan. Tuhan tidak merancangkan saya untuk jatuh. Saya seringkali jatuh dan gagal kalau saya mengizinkan hati saya dimasuki oleh roh Isabel, dan saya menjadi lemah kekuatan. Dan waktu lemah, iblis akan bermain di pikiran, di hati, di hidup, di segala sesuatu. Tetapi waktu saya kuat, segala bakteri, virus tidak berkuasa akan pergi dari tubuh saya. Ini firman Tuhan. Saya berdoa setiap kita boleh menjadi kuat dan berjalan dalam pimpinan Roh Kudus. Saya Pastor Andi Simon, Sola Fide, hiduplah dengan iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.